Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa karimina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, arshadakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam satu majlis yang rutin kita lakukan. Mudah-mudahan majlis ini bisa berlanjut sampai nanti Allah memanggil kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita masih melanjutkan kembali kajian tentang zikir al-ma'thur berdasarkan Al-Quran dan hadis dan penjelasan para ulama. Pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang isti'adah, yaitu kita mengucapkan a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Kita berlindung kepada Allah yang Maha mengetahui, yang Maha mendengar daripada godaan setan yang terkutuk. Hari ini kita akan melanjutkan pada bacaan yang kedua, yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini kalau dalam fikih dijelaskan bahwa kalau ada orang yang sholat tidak baca Al-Fatihah sedangkan dia hafal, maka dia akan terputus, ya. Ada yang mengatakan terputus, tidak mendapatkan pahala sholatnya dan harus mengulangnya. Ada yang mengatakan terputus daripada rahmatnya, ya. Makanya tidak sah orang yang ketika sholat tidak membaca Al-Fatihah. Namun kita membahas bukan pada bab itu, tapi kita akan membahas tentang keutamaan surat Al-Fatihah, tentang keistimewaannya. Maka kenapa kita mengamalkannya? Karena memang banyak sekali keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan surat Al-Fatihah. Di antara keistimewaan dan keutamaan dari surat Al-Fatihah, yang pertama adalah mengandung 7 ayat yang berisi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu diulang-ulang terus. Coba kita perhatikan surat apa yang sering sekali kita baca dalam keadaan sholat maupun tidak dalam keadaan sholat? Al-Fatihah. Ya, kalau pengajian kan di kalangan saudara-saudara kita an-nahdiyin, kemudian kalau ketika berdoa ditutup dengan surat Al-Fatihah. Itu di luar sholat. Dan tentu kalau sholat semua sama karena membaca Al-Fatihah. Maka dia merupakan ayat-ayat pujian yang memberikan kepada hamba itu kesempatan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ketika Allah Subhanahu wa taala dipuji oleh hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dipinta oleh hambanya. Itu poin yang kedua, nanti kita akan bacakan hadisnya. Adapun tentang mengandung 7 ayat pujian dibaca berulang-ulang sesuai dengan yang di
firmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 87, yang mana Allah berfirman, walaqad atainaka sab'am minal mathani, dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Dalam hadis disebutkan bahwa 7 ayat ini tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kitab-kitab sebelumnya. Jadi kalau kita cari di Injil, kita cari di Taurat, kita cari di kitab-kitab ya yang diturunkan kepada para anbiya, ya, maka tidak kita temukan. Hanya ada di dalam Al-Quran. Itulah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwa ketika seseorang membaca surat Al-Fatihah dengan hati yang ikhlas, dengan penuh harap kepada Allah untuk mendapatkan keutamaan dan keistimewaannya, maka sesungguhnya dia sedang menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang ada jalinan hubungan. Artinya pada saat itu kita sedang komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ada dalilnya. Kalau mungkin surat Al-Ikhlas, ya memang kalau kita membaca Al-Quran, kata para ulama, kita sedang komunikasi dengan Allah, sedang dialog dengan Allah. Tapi spesial untuk surat Al-Fatihah, ada hadis yang menunjukkan bahwasanya ketika seorang hamba membaca surat Al-Fatihah, dia sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari seorang sahabat, yaitu Abi Hurairah. Dikatakan ya bahwasanya ketika seseorang membaca Al-Quran, yaitu membaca surat, ya, kata Rasul begini, barang siapa sholat tanpa membaca Ummul Quran di dalamnya, maka sholatnya adalah tidak sempurna. Artinya kayak pahalanya itu nggak ada. Ya. Kemudian dikatakan kepada Abu Hurairah, sesungguhnya kami sholat di belakang imam. Abu Hurairah menjawab, bacalah untuk dirimu sendiri, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Nah, berarti hadis ini adalah hadis qudsi ya, karena ada hadis nabawi, ada hadis qudsi ya. Nah, apa firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Aku bagikan sholat antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian. Jadi ketika kita sholat membaca surat Al-Fatihah, pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, aku bagi 2 bagian. Sebagian bagi hambaku yang apa dia ingin minta. Jadi satu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang satunya adalah buat hambanya. Maka kemudian Allah berfirman, ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alhamdulillah segala puji lillah buat Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hambaku telah memujiku. Jadi ketika kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ini kita sedang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dianggap remeh kita membaca itu sekedar lewat lisan saja. Kita sedang memuji Allah. Dan itu pernyataan Allah Subhanahu wa ta'ala, hambaku sedang memujiku. Maka kemudian ketika hamba berkata lagi Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengatakan, hambaku telah menyanjungku. Kita menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang layak kita sanjung itu Allah, bukan manusia ya. Maka kemudian ketika sang hamba mengatakan Maliki Yaumiddin, yang menguasai dari hari pembalasan ya. Jadi ingat bahwa hidup kita tuh nanti ada balasan dari Allah. Balasannya
Yang ngeri kalau misalkan balasan Allah berikan di dunia dengan maksiat yang kita lakukan. Karena ada hadis-hadis yang menunjukkan kepada kita bahwa ada dosa, ada maksiat yang bila dilakukan seorang hamba di dunia ini, Allah akan segerakan azabnya, balasannya di dunia. Ada beberapa hadis yang saya dapatkan, ada 5 minimal dalam hadis yang saya baca. Saya belum nemu hadis-hadis yang lain. Yang pertama adalah zalim. Jadi kalau kita melakukan kezaliman pada seorang tetangga kita, teman kita, istri kita, anak kita, ingat itu bisa jadi ada balasan yang Allah berikan langsung di dunia. Yang kedua, melakukan durhaka kepada orang tua. Sekarang ini banyak kita saksikan anak-anak tuh mulai ada gejala durhaka. Gampang-gampangnya gini aja, nak sholat entar, itu udah bentuk kedurhakaan itu pada orang tua. Kalau Al-Quran mengatakan bahwa jangankan kalimat entar aja itu dianggap sudah melakukan durhaka kepada orang tua. Sekarang mah ya Allah, ngeri sekarang ini. Kita dulu ya Pak Guru ya, ini yang tua-tua nih ya, kayak Pak Asum ya, mungkin kalau Pak jadi masih tua juga ya. Nah, itu Masya Allah Pak, luar biasa. Kita mah orang tua nggak berani, ketika orang tua kita menyuruh kita langsung gitu. Nggak berani keluar sekata pun apapun, kita nggak berani karena orang tua dulu udah main kemplang aja. Ya, sekarang mah ada orang tua diadukan sama anaknya karena mukul. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, nggak benar aturan yang dilakukan sekarang. Memukul seorang anak itu diperbolehkan dalam Islam, ya. Tapi ghair mubalih tanpa ada bekas, jangan sampai membahayakan. Mukul boleh dalam Islam. Ya. Nah kemudian yang ketiga adalah melakukan perbuatan yang disebut memutus tali silaturahim. Hati-hati, itu disegerakan diazab. Kemudian khianat, kemudian sombong. Nah ini 5 dosa yang dilakukan seorang hamba yang kalau dilakukan dia akan disegerakan di dunia. Ya. Zalim. Kemudian yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Yang ketiga memutus tali silaturahim. Yang keempat adalah khianat. Yang kelima adalah berdusta. Kita balik pada tema. Kemudian bila seorang hamba itu mengatakan kepada diri Allah Subhanahu wa taala yang menguasai hari pembalasan, maka Allah berfirman, hambaku telah mengagungkanku. Ya. Itu sudah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kalanya sesekali berfirman, hambaku telah berserah diri kepadaku. Benar, memang kita berserah diri. Bahkan ada seorang ulama, dia nggak bisa masuk pada ayat selanjutnya ketika sampai Maliki Yaumiddin, nangis dia, nggak mampu masuk. Kenapa? Takut ya. Karena setiap amalannya ditakutkan olehnya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian bila hambaku berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanyalah kepada engkaulah aku menyembah dan hanya kepada kamulah aku memohon pertolongan. Nah, ini bentuk kalimat kalau iyyaka ini benar-benar pengkultusan, hanya semata-mata kepadamu, bukan kepada manusia. Makanya ibadah seorang hamba itu kalau sudah dimasuki bab riya, bab untuk masalah dunia, maka diberikan, tapi dia tidak mendapatkan akhiratnya. Hati-hati. Kalau ada orang riya beribadah, apapun bentuk ibadahnya, dia dapat dari riyanya tersebut. Ya, dia dapat. Kalau misalkan kayak ngaji kayak begini, ya kita datang agar disebut sebagai seorang yang perhatian dalam masalah ilmu, dapat. Ustadznya agar terkenal, dapat. Tapi nggak dapat di akhirat.
walaupun dia mungkin bukan berharap kehidupan dunia dalam bentuk materi, ya, dalam bentuk materi, ya, tapi dia nggak ikhlas. Ada juga orang ibadah untuk dunia, ada ikhlas ibadahnya. Dia ingin sholat, ya, duha agar dilancarkan rizkinya, dunianya. Boleh, tapi ingat, ya, akhirat. Jangan tujuannya dunia. Saya biar sholat duha itu karena apa? Kalau saya sholat duha lancar usaha saya. Nah, itu hati-hati itu, ya. Ya mulai agar dimudahkan urusan di dunia, hati-hati. Karena bab ini termasuk di antara bab yang dijelaskan ulama yang ditakutkan dia diberikan di dunia, tapi di akhirat dia tidak dapat. Nah, ini jadi ini kita mohon kepada Allah. Maka kemudian Allah berfirman, ini antara diriku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia pinta. Nah, maka kemudian setelah kita menyatakan hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan, maka ada mulai pertolongan yang kita pinta kepada Allah, permohonan kita. Apa yang kita ucapkan? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kepadaku, tunjuki kepadaku jalan yang lurus. Ya, udah kita minta. Jalan lurus yang mana kemudian kita ucapkan? Kita lanjutkan dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan kenikmatan, ya, yang dianugerahkan kenikmatan kepada mereka. Dijelaskan dalam surat yang lain, orang-orang yang mendapat kenikmatan itu adalah para anbiya, para sholihin, para sidikin, para syuhada. Maka kita tuh minta 3 yang terakhir. Kalau nabi kita nggak mungkin aku nabi, nggak boleh, nggak ada nabi setelah Rasul. Tapi kalau untuk menjadi syuhada, untuk menjadi sholihin, untuk menjadi sidikin, bisa ada kesempatan bagi diri kita. Di antaranya kalau Rasul mengajarkan, kalau kita mau tidur, maka minta sama Allah, kalau ini adalah tidurku yang terakhir, maka ya Allah matikan aku dalam keadaan sebagai syuhada. Dan kalau kita mati pada saat itu, kata Rasulullah, dia mati sebagai syuhada sesuai dengan apa yang dia minta. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasulullah, ya. Kemudian ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairul maghdubi ini adalah dalam tafsir ini orang-orang yang dimurkai Allah dari orang-orang Yahudi. Jadi Yahudi itu termasuk hamba-hamba Allah yang dimurkai. Walau dolin yang sesat ini orang-orang Nasrani. Karena mereka sudah diajarkan begini, mereka tambahin. Nabi Isa mengatakan, saya bukan Allah. Dianggap Allah sebagai Allah itu salah satunya adalah ada 3, salah satunya Nabi Isa. Ya, kayak begitu. Ini yang kita pinta. Maka Rasul mengatakan, Allah berfirman, ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia pinta. Makanya kalau kita disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, jangan kita marah. Allah yahdi, misalkan gitu, ya. Jangan marah. Ini doa agar kita dapat hidayah. Ya, dibantu dengan doa sahabat kita, dengan doa orang tersebut. Kan kita udah minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim setiap sholat. Lalu ada orang yang mendoakan kita, semoga engkau diberikan hidayah. Aminkan. Ini orang Indonesia mah sering marah. Ya, semoga Allah berikan hidayah kepadamu. Kurang ajar orang nih. Nah, ini yang kedua keutamaan. Jadi ada hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalinan hubungan. Yang ketiga adalah surat Al-Fatihah dan penutup surat Al-Baqarah ada 2 cahaya yang akan diberikan pada Rasulullah. Ya. Jadi cahaya, ya. Akhir itu tandanya kalimat lillahi ma fis sama. Nanti kita akan bahas. Ya. Kemudian sebagaimana dikatakan Abu Mamah, ada 4 ayat yang termasuk dalam pembenaran Arsy.
Tidak ada satupun yang diturunkan selain Ummul Kitab, ayat kursi, penutup surat Al-Baqarah dan Al-Kautsar. Jadi ini jelas hebatnya Al-Fatihah. Kemudian yang keempat, Allah akan memberikan apa yang terkandung dalam surat Al-Fatihah walaupun membaca satu huruf saja. Jadi dibalas kalau membaca satu huruf saja. Ini berdasarkan sebuah hadis, Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan Rasul bersabda, apabila seorang imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, kemudian makmum mengucapkan kalimat amin, bukan amin, ya, bukan amin, bukan, ya, ada panjang amin gitu ya. Kemudian maka niscaya Allah akan mengabulkan untuk kalian. Jadi Masya Allah, kita dengar tadi misalkan Pak Guru baca terakhir ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, kita mengucapkan amin, kata Allah, saya kabulkan permintaanmu. Masya Allah, nikmat banget. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulullah SAW. Kemudian diceritakan dari Wabil bin Hur mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW membaca waladhdallin lalu mengucapkan amin dengan mengeratkan suaranya hingga para makmum mendengarnya. Pada saat itu malaikat juga mengucapkan amin sehingga dosa terdahulu diampuni. Masya Allah. Jadi sudah dikabulkan permintaannya, kemudian diampuni dosa-dosanya. Bayangkan, lagi sholat ya. Orang kan menganggap kalau sholat ada pengampunan dosa. Enggak, ini lagi sholat, ucapan kalimat amin, diampuni dosa kita. Allah. Ini luar biasanya Islam. Yang terakhir adalah bahwa surat Al-Fatihah ini merupakan penyembuh, bisa menyembuhkan. Jadi jangan dianggap bahwa Al-Quran itu sekedar untuk tilawah saja, bisa untuk menyembuhkan. Al-Fatihah ini sering sekali para ajengan kita tuh membaca, para kiai kita tuh membaca. Pak Kiai tolong bacakan ayat, dibaca Al-Fatihah saja cukup sebetulnya, ya, cukup. Dan ini ada dalilnya. Saya juga sebagai seorang peruqyah dulu ya, sekarang sudah tidak melakukannya lagi. Ya, belum, bukan tidak ya, belum melakukan lagi karena kesibukan di Asyifa. Nah itu dulu saya selalu mengandalkan Al-Fatihah untuk kesembuhan karena memang ada kisah yang disebutkan. Dan sebuah kisah di Ibnu Abbas, ada salah satu kaum yang terkena sengatan binatang. Ini ada sahabatnya lagi pergi di jalan kekurangan makanan, akhirnya dia datang kepada kaum. Jadi dalam perjalanan ada ketemu dengan satu kaum, satu suku ya. Maka kemudian mereka meminta kepada suku tersebut untuk memberikan makanan, ditolak ya, karena mereka sedang sibuk, bukan karena nggak mau memberi, karena mereka sedang sibuk disebabkan ketua sukunya sedang sakit, kena sengatan binatang, belum sembuh. Akhirnya ditanya, saya akan memberikan kepada kamu makanan minuman asal bisa menyembuhkan. Lalu seorang sahabat maju, iya saya siap melakukannya. Sahabat yang lain celingak-celingok nih, tahu dari mana obat ini, ya kan? Akhirnya sahabat tersebut datang, dibacakan Al-Fatihah, lalu kemudian sembuh. Maka kemudian diberikanlah kambing, bekal perjalanan, minuman, makanan dibawa, dikasih. Kenapa? Kepala sukunya sembuh, bahagia rakyatnya. Ya. Lalu kemudian, ayo kita makan. Sahabat yang lain, nanti dulu. Kamu mengamalkan satu amalan yang belum pernah Rasulullah ajarkan, belum pernah Rasulullah lakukan. Kita takut jangan-jangan makanan ini haram. Khawatir, bukan mengatakan haram, khawatir kalau haram, kita akan bicarakan kepada Rasulullah. Itu gak jadi diolah. Pergilah mereka, ya, mungkin dagingnya kalau minumannya dia, kalau alam ada perangkat lah. Kemudian bertemu dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah ditanya, ya Rasulullah tadi kami di jalan begini. Lalu sahabat ini membaca surat Al-Fatihah, lalu sembuh. Kata Rasulullah ketika itu, dari mana kamu tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah penyembuh?
Saya istihad aja ya Rasulullah. Maka zaman para sahabat itu banyak yang istihad. Namun bukan ditolak oleh Rasulullah, diterima oleh Rasulullah, diperkuat hebatnya Rasulullah. Maka kemudian Rasul mengatakan Fatihatul Kitab sifaun min kulli da', bahwa Fatihatul Kitab itu merupakan penyembuh dari segala penyakit. Ini kita mau ujung-ujung kalau sakit langsung ke dokter, kalau sakit langsung ke dokter. Boleh, tidak dilarang, tapi tolong bacain Al-Fatihah dulu. Anak panas, ambil air putih, minta sama Allah menghadap ke kiblat dalam kondisi berwudu. Niatkan ikhlas karena Allah, ya Allah anak saya sedang sakit ya Allah. Saya ingin melaksanakan apa yang dikatakan Nabi bahwa Al-Fatihah itu merupakan penyembuh dari segala penyakit ya Allah. Maka bantu ya Allah. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin amin, ditiup. Nah, ini yang disarankan ditiup. Niupnya itu jangan seperti dukun. Nah, gimana dukun? Kalau dukun niupnya begini. Kalau yang diajarkan guru saya, Ustaz Fadawi Yasir, tapi jangan sampai keluar, muncratnya, kayak gitu. Itu untuk membedakan. Lalu berikan minum. Tapi kalau kita lagi pilek jangan, ya jangan, karena nanti nular penyakit. Kalau kita yakin kita sehat boleh. Nah, itu napas yang keluar itu penuh dengan berkah, kena air akan memberikan pengaruh pada airnya. Berikan minum dulu, ya berikan minum. Lalu lihat reaksinya bagaimana. Ya, itu yang diajarkan. Jadi jangan ujuk-ujuk sakit rumah sakit, ujuk-ujuk sakit rumah sakit. Coba lakukan. Bahkan di Saudi ini sebagai penutup ya, ada sebuah buku saya baca, banyak orang-orang yang sakit datang ke rumah sakit nggak sembuh. Akhirnya ada seorang syekh datang ke rumah sakit, lalu menyuruh pada keluarganya, tolong bacakan Al-Quran. Tolong bacakan Al-Quran. Lalu dibacalah Al-Quran setiap hari. Pengobatan terus jalan. Yang kata dokter vonis ini akan mati nih orang ini. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan syafaat ya, keberkahan pertolongan yang Allah berikan melalui Al-Quran, apa yang terjadi? Maka orang itu sembuh. Makanya di Saudi itu selalu ada seorang yang disebut sebagai ahli agama untuk mengajak, mendoakan orang yang sakit. Tapi kalau di Kristen sama juga Pak. Di Indonesia nih pernah kejadian orang datang ke rumah sakit Kristen, datang pendeta ketika orang itu ingin sakaratul maut. Nah ini saja mungkin yang saya disampaikan, semoga bermanfaat. Jadi yang kita amalkan baca Al-Fatihah itu banyak keutamaannya. Jadi jangan ragu-ragu ya. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebihnya minta maaf. Kita tutup dengan bacaan adalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku